Shalom. Damai di hati. Jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Jemaat yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa dahsyat. Puji Tuhan kalau saat ini kita semua boleh mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya kita sekalian, baik yang ada di tempat ini, di gedung gereja, maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, sudah mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Sebagaimana seorang perempuan yang melayani Tuhan Yesus, dia sudah mempersiapkan diri, demikian juga kita sekalian. Baik, saat ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani dia. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita muliakan Allah kita dengan melakukan bersama-sama terpujilah Allah. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari sekalian kita tunduk kepala dan kita berdoa menyembah Allah yang Maha Baik. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang terus memberkati umat-Mu. Saat ini kami bersatu hati menyembah-Mu, kami keluarga-keluarga Jemaat Gemim Elim Kolongan. Rindu menyembah-Mu Tuhan, rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Allah yang Maha Kudus, Maha Murah. Hadir dan terus menyertai kami dalam peribadatan di saat ini. Kami yakin Roh Kudus menguasai kami agar kami semua dapat menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita puji dan sembah, menciptakan semuanya begitu baik dari semula. Kita semua sudah diciptakan begitu baik oleh Tuhan Allah kita. Dan saat ini jemaat Tuhan, mari kita mengangkat pujian yang berkata semua baik. Kita katakan bersama-sama, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Kita katakan dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya.
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita katakan sama-sama semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku berarti. Puji Tuhan, jemaat sekalian disilakan duduk. Bapak Ibu, adik-adik pemuda dan remaja serta anak-anak sekolah minggu, para lansia, jemaat Gemim Elim Kolongan. Kita boleh bersyukur di kesempatan ini, kita kembali diberikan kesempatan sebagai satu persekutuan jemaat untuk mengaku setiap salah dan pelanggaran yang sengaja maupun tidak sengaja sudah kita lakukan dan menyakiti hati Tuhan yang Maha Tahu. Sebagaimana saduran Mazmur 32 ayat 5a yang berkata, dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidak kesembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari bersama kita dalam doa untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, tapi juga Allah yang Maha Tahu. Tak sedikit kali kami mengaku, tak sedikit kali kami berjanji untuk taat dan setia kepadamu Tuhan, untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Namun terkadang sengaja maupun tidak sengaja kami sudah menyakitimu melalui anak-anak kami, orang tua kami, adik kakak kami, cucu-cucu kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, jemaat kami, bahkan pun pelayan khusus, serta siapapun yang sudah kami jumpai di sepanjang minggu ini. Tuhan Bapa di surga yang Maha Kasih, oleh karena keterbatasan kami melakukan pelanggaran. Saat ini sebagai satu persekutuan jemaat, kami hendak membawa setiap pengakuan dosa kami kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau mendengarkan seruan kami untuk memohon pengampunan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah menebus dosa kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci. Supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersama saat ini jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun kita yang ada di tempat ini,
Kita lakukan NKB nomor 10 dan kita katakan, dari kungkungan malam gelap Yesus Tuhanku datanglah. Jemaat kita nyanyikan, dari kungkungan malam gelap Yesus Tuhan ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesusku datanglah, dari sengsara sakit dan aib, dari sengsara masuk ke dalam kasih ajaib, masuk ke dalam kasih ajaib. Ku rindukan dosaku raib dan ku gurai. Yesusku datanglah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ada sukacita yang boleh kita rasakan. Mengapa jemaat? Karena dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama kita mengkidungkan sebuah pujian yang berkata, adapun hidupku ini. Lewat lagu ini kita diajak, diingatkan bahwa hidup yang ada di dalam kita sekarang bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang sudah hidup di dalam aku dan di dalam saudara sekalian. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Sekali lagi bersama kita lakukan, adapun hidupku ini. Hidupku ini bukannya Dan kita aku hayati benar-benar lagi, setiap syair dari lagu ini. Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan
menyerahkan dirinya karena aku. Haleluya, puji Tuhan. Sebuah pujian yang sangat menguatkan kita bahwa hidup kita yang sekarang bukan torang hidup lagi, tapi Kristus. Sehingga oleh karena penguatan ini, kita percaya dan kita kuat di tengah-tengah wabah virus corona, COVID-19. Karena Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita pun akan bersatu hati melawan akan wabah ini dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap menjaga imun tubuh kita dan mengikuti aturan pemerintah yang ada. Baik jemaat sekalian, pada saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya mengundang kepada Bapak Pendeta Stephen Bons Manengke MTH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Kolongan untuk menuntun dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu abadi dan sumber kehidupan kami, ya Tuhan. Karena itu bentuklah hidup kami ini, dengan kami semakin baik benar memahami anugerah hikmat-Mu dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semakin mampu dan mengerti, dan kami dapat mempertanggungjawabkan lewat pikiran, ucapan, dan tindak tanduk kami sesuai dengan amanat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab di dalam kitab Yunus 4 ayat 1 hingga 11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yunus belajar menginsiafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku hidup, aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan,
yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Tema perenungan firman kita saat ini ialah Allah mengasihi semua bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya apa yang terjadi dalam kisah tentang Yunus ini merupakan satu tindakan superioritas bangsa tertentu yang diperankan oleh Yunus. Bahwa pandangan kaum Yahudi, yaitu mereka atau bangsa Israel lah yang layak untuk diselamatkan oleh Allah Bapa di sorga. Komunitas orang Israel yang begitu yakin dan percaya bahwa konsep mesianik itu atau konsep kehadiran kerajaan Allah itu hanya akan dimiliki oleh umat pilihannya, yakni bangsa Israel. Saudara-saudara, suara penggembalaan Kristus yang terungkap dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 begitu jelas dan tegas bahwa keselamatan bukan hanya dimiliki oleh kaum Israel saja, tetapi bagi semua bangsa yang ada di bumi ini. Asalkan mengikuti jalan selamat, jalan kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Sebuah pertanyaan bagi kita, apakah yang sesungguhnya terjadi dalam kitab Yunus? Kitab Yunus berisi tindakan Nabi Yunus yang eksklusif, yang tertutup terhadap karya Allah yang menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Yunus dengan latar belakang seorang Ibrani yang takut akan Tuhan, ternyata harus diperhadapkan dengan penyelamatan Allah terhadap bangsa kafir seperti penduduk kota Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota besar di Asyur, dan peristiwa Yunus dan kota Niniwe terjadi sekitar tahun 770 sebelum Masehi. Sepertinya ketaatan dan kesetiaan Yunus seimbang dengan sifat rasis Yunus sebagai umat Israel terhadap satu suku bangsa yang ada di sekitarnya. Di dalam pandangan rasismenya, Yunus memunculkan satu kesombongan secara rohani, ketidakrelaan. Jikalau Allah turut harus menyelamatkan bangsa yang terkenal sangat najis seperti Asyur atau Niniwe. Sebenarnya apa yang terjadi dari kisah Yunus ini adalah yang bersangkutan betul-betul tidak siap, tidak rela diutus oleh Allah untuk melaksanakan satu misi besar, yaitu menyampaikan pertobatan yang besar bagi
penduduk kota Nineve. Saudaraku, pada kenyataannya yang terjadi adalah kebaktian kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah yang terjadi di kota Nineve, karena kira-kira 120.000 orang boleh bertobat. Ternyata ketidaksiapan, ketidakrelaan dari Yunus untuk menyelamatkan bangsa Asyur atau penduduk kota Nineve merupakan satu bagian dari di mana ada pengaruh yang luar biasa terhadap bangsa yang berdosa ini, yang najis ini. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang mau dikemukakan dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini adalah Yunus harus menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa di dunia ini. Sesungguhnya Allah selalu menghadirkan cinta kasih pada manusia pendosa, termasuk saudara-saudara dan saya, saudaraku di dalam Tuhan. Keberhasilan Yunus dalam khotbahnya yang akbar, yang besar bagi kota Nineve, merupakan keberhasilan terbesar dari pelayanan Yunus semasa hidupnya. Namun ternyata Yunus betul-betul tidak rela ni mau. Bahkan keputusan Yunus begitu keras, begitu tajam dan tidak sependapat jika melihat penduduk Nineve boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dia protes pada Bapa di sorga. Alkitab sebagai firman Allah merekam perkataan penghakiman Yunus ialah 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikkan. Inilah ungkapan yang berisi sugesti psikologi yang membuat orang Nineve takut dan bertobat. Metanoia, berbalik arah dari hal-hal yang jahat, yang tidak benar, datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan berusaha untuk hidup baru di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan. Khotbah Yunus begitu sederhana, namun dipenuhi kuasa Roh Allah sampai orang yang mendengar khotbah tersebut, penyampaian Yunus, menjadi ketakutan, sangat takut dan bertobat. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, semua orang mengerti dan memahami, dari anak-anak dan orang tua, dan terjadi goncangan jiwa warga Nineve, penduduk kota Nineve, sehingga membuat mereka berteriak, menjerit, meminta pengampunan dari segala kesalahan dan dosa mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang mempunyai pengalaman iman masing-masing. Termasuk Yunus, bahkan saudara-saudara dan saya, kita semua punya pengalaman iman tersendiri. Dan dari perikop pembacaan Alkitab, terungkap bahwa Allah Bapa di sorga mengasihi umat manusia yang ada di dunia ini. Sepertinya doktrin pertobatan Yunus sangat mujarab bagi bangsa Asyur ini. Meskipun demikian, apa yang terjadi saat itu justru membuat Yunus panas hatinya, marah.
karena merasa dikhianati. Ini justru manusia yang merasa dikhianati oleh Allah. Ini aneh, bin ajaib. Saudara-saudara, dari contoh Yunus juga menjadi peringatan kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Karena kitalah yang menaruh semua ambisi kita, kepentingan kita di tangan Tuhan, yang akan menuruti kepentingan kita sebagai hamba-hambanya. Seakan-akan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Selanjutnya, doa Yunus dipenuhi kejengkelan hati. Dan tidak seperti doa yang dia naikkan, dia panjatkan di pasal yang kedua yang begitu indah. Di saat Yunus mengungkapkan doa itu saat ia berada di perut ikan besar. Hajaran Allah bagi Yunus dalam perut ikan besar tidak membuat karakteristik dan jati diri Yunus mau berubah. Rupanya sebegini nih Yunus. Hati Yunus begitu jengkel dan akan pertobatan bangsa Asyur atau penduduk kota Nineve. Yunus di dalam doa sangat kelihatan membenarkan diri sendiri. Yakni, bukankah engkaulah Allah pengasih dan penyayang? Sekilas kita mengatakan, Yunus dapatlah diberikan cap. Hamba Allah yang tidak baik, mau menangnya sendiri. Karena melihat ia dengan begitu jujur, sangat jujur, tulus dan terus konsisten terhadap Allah. Dari awal dia tidak mau, sampai akhirnya pun dia tidak mau. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, akhir dari cerita tentang Yunus ini terjadi karena ketidaksiapannya untuk menerima pertolongan Tuhan bagi bangsa yang lain selain bangsa Israel. Itulah sebabnya Yunus mengemukakan sebuah statement. Ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bukan main. Orang seperti Yunus yang taat dan setia kok berkata seperti ini? Tuhan Allah memang sangat adil. Ia menentukan satu pohon jarak yang bertumbuh, kemudian ulatnya dan memakan daunnya, daun pohon jarak itu. Kemudian angin timur pun bertiup. Ternyata Tuhan tidak hanya memberikan hal-hal yang menyenangkan saudara-saudara. Hal-hal yang menyukakan hati, menggembirakan bagi kita. Tetapi Tuhan pun menghadirkan kesusahan dan penderitaan sebagai pelajaran hidup berharga bagi umatnya. Yunus begitu kesal dan marah. Karena pohon jarak, kalau di sini diberi nama pohon sakata atau balacai. Kita sudah pernah lihat di Kolongan sini atau di Tomohon. Tempat ia berteduh dan ternyata pohon ini harus layu dan mati. Baginya pohon jarak ini, pohon sakata ini memberikan perlindungan baginya di waktu panas. Sehingga ia mengalami perteduhan dan kenyamanan yang luar biasa. Dalam kemarahannya, Yunus tidak dapat berpikir jernih lagi. Apakah hidupnya sebanding dengan pohon jarak itu? Sehingga ketika pohon jarak itu mati, ia pun harus mati. Ini pandangan yang sempit dari Yunus.
saudara-saudaraku yang melayani dan diberkati Tuhan. Betapa kita sering tidak adil dengan Tuhan. Terkadang kita terpesona dengan keindahan alam di sekitar kita dan melupakan Tuhan yang menciptakan kita, menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Seolah Tuhan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keindahan alam yang kita nikmati, yang ada di hadapan kita. Tuhan mengingatkan Yunus lewat firman-Nya bahwa kalau kita memiliki kasih sayang kepada dunia dan segala isinya, itu satu tanggung jawab iman sebagai orang yang percaya. Itulah bagian dari sifat Allah yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita semua sebagai umat gembalanya. Rasa kasih dan sayang adalah sifat Allah yang sangat jelas tercatat dalam Alkitab sebagai buku suci orang yang percaya. Kota Niniwe dengan jumlah penduduk kira-kira 120 ribu orang harus mengalami pertobatan secara total. Mereka yang bersedia mendengarkan suara Tuhan lewat penginjilan besar orang yang bernama Yunus, nabi yang bernama Yunus ini. Allah Bapa di sorga mengasihi semua ciptaannya, terutama umat manusia. Dengan satu keistimewaan, orang percaya harus dilihat sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan berkat dan kasih-Nya bagi seluruh dunia ini. Karena itu, janganlah saudara-saudara dan saya terjebak pada satu sifat atau sikap primordialisme, perasaan kesukuan yang berkelebihan, dan eksklusivisme, merasa terpisah dari yang lain. Seakan-akan mereka salah, kita ini yang benar di hadapan Allah. Marilah umat Tuhan, kita semua bergandeng tangan mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan di saat kita masih ada di dunia yang fana ini. Di mana gereja harus menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati kita. Ut omnes unum sin. Amin. Marilah umat Tuhan, kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan kita menyanyi bersama, betapa hatiku berterima kasih. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti khotbah tadi, Allah mengasihi semua bangsa dan kita adalah bagian dari bangsa dan dunia. Kita hendak menyatakan doa-doa syukur, doa-doa permohonan, doa syafaat bagi dunia yang akan dituntun oleh Bapak Pendeta Stephen Bones Manengkei. Mari kita berdoa. Dalam kasih, rahmat, dan cintamu Tuhan, menghantar umatmu mengalami suasana penuh syukur ini, di mana kami boleh beribadah padamu. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, yang menghantar persekutuan ini menjadi saksi yang hidup, yang tetap selalu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segenap makhluk ciptaannya. Kami berdoa bagi umatmu yang bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Di hari ulang tahun kelahiran mereka, anak IB Langitan, Kavin Kalalo, Saint Mary Arifianto, Melvi Lolowang, Lani Rampe, Malvin Wowor, Roli Wisan, Elita Rau, Mariana Langitan, Jackie Mumak, Dominic Tulandi, Yan Cerau, Medi Mawuntu, Randi Mamahit, Meike Saren, Michelle Langitan, Meike Kaunang, Mesia Bawental, Stella Pangkerego, Matthew Langi, Angelika Tulandi, Presi Welan, Mefilia Runtuwene, Maria Lindu. Dan juga Tuhan, mereka yang berhari ulang tahun perkawinan, keluarga-keluarga jemaat-Mu, bahkan syukur-syukur lainnya yang boleh dimiliki oleh segenap umat-Mu yang ada di muka bumi ini, lebih khusus lagi jemaat kami ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk wabah penyakit corona yang terjadi di dunia ini. Bagi mereka yang telah kena wabah penyakit ini, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bagi para medis yang menempati garda terdepan untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini, tolonglah mereka Tuhan. Mereka boleh terhindar dari wabah penyakit ini. Bagi kami warga masyarakat, hindarkanlah kami dari sakit dan penyakit ataupun kecelakaan ataupun bencana alam. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja yang ada di dunia ini, termasuk gereja Masih Injil di Minasa. Mulai dari arah sinode, yakni Badan Pekerja Majelis Sinode BPMS, Badan Pekerja Majelis Wilayah,
badan pekerja majelis jemaat. Kami berdoa untuk mereka yang tetap eksis bekerja di ladang Tuhan, yakni para pendeta, guru-guru agama, para penatua, para syamas, bahkan seluruh warga jemaat atau umatmu yang ada di dunia ini. Dengan jiwa besar, kami datang tunduk di hadapan takhta hadirat-Mu yang suci dan maha kudus, ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita saat ini? Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Yang di rumah pasti juga demikian, dalam semangat, dalam arak-arakan bersama Jemaat Gemim Elim Kolongan akan dengan penuh keyakinan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk berjalan keluar dari gelap. Kita akan menuju pada terang Tuhan. Dengan penuh semangat kita lakukan bersama-sama, iringlah Tuhan dalam terang. Dan saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Semua kita katakan, iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat akan wajibmu, dan turutlah serta, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang. Sekali lagi dengan penuh semangat sambil saya mengundang Bapak Ketua Jemaat untuk ada bersama kita di depan. Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat akan wajibmu, dan turutlah serta, Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur karena kita pada hari ini sudah boleh melaksanakan ibadah walaupun masih dengan posisi di rumah masing-masing. Dan untuk saat ini dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Elim Kolongan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Mulai dari yang terkasih Pendeta Stephen Bones Manengke Master Teologi yang sudah menuntun kita dalam firman Tuhan, dan juga teman-teman pelayan khusus yang sudah bertugas sebagai prokantor, pemain musik, dan juga operator kamera, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sudah mendukung pelaksanaan ibadah pada saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Hari Raya Gereja yang sudah mengkoordinir
jalannya ibadah ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada jaringan TV kabel yang sudah membantu proses penyiaran ibadah ini. Ada 3 jaringan TV kabel yang sudah bekerja sama dengan Jemaat Elim Kolongan yang kami sebut dengan kasih dari M-Vision, TV Kuranga, TV Surya Sentosa. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama ucapan terima kasih dari Panitia Hari Raya Gereja. Disilakan. Shalom. Kami dari Panitia Hari Raya Gerejawi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat dan para donatur yang sudah membantu panitia dalam melaksanakan penggalangan dana untuk pengadaan alat live streaming guna menopang jalannya ibadah jemaat di tengah situasi yang kita alami sekarang ini, yaitu dengan merebaknya virus COVID-19 yang tengah melanda negara tercinta kita, bahkan sampai dengan dunia ciptaan Tuhan. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Rawis Poluan, Dr. Gigi Olivia Poluan, yang sudah memberikan sumbangan sejumlah Rp500.000, keluarga Eman Mokoginta, Bapak Penatua Jemi Fedi Eman SEAKCA dengan jumlah sumbangan Rp1 juta, Saudara Rocky Lionoli sebesar Rp500.000, NN dari Jakarta sebesar Rp500.000, keluarga Adiatama Lionoli, Ibu Cindy Liono sebesar Rp500.000, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Bapak Weni Lumentut Sarjana Ekonomi sebesar Rp1 juta, keluarga Membunan Rondonuwu, Ibu Nancy Rondonuwu sebesar Rp300.000, keluarga Paat Korompis Bapak Kenny Paat sebesar Rp300.000, dan keluarga Pantau Paat sebesar Rp500.000. Sekali lagi kami dari Panitia Hari Raya Gereja mengucapkan banyak terima kasih atas topangan dana yang sudah diberikan, dan tentunya dari panitia masih mengharapkan bantuan dana dari saudara-saudara sekalian yang berkerelaan untuk menopang program panitia Hari Raya Gereja Jemaat Gami Elim Kolongan dalam pengadaan alat live streaming ini, guna menunjang kegiatan peribadatan dalam kondisi kita sekarang ini. Dan kami mengajak semua untuk berdoa bersama agar supaya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, biar kiranya virus ini dijauhkan daripada kita semua, sehingga kita semua boleh beraktivitas dengan normal seperti sedia kala dan dalam perlindungan kuasa Tuhan saja. Demikian dari Panitia Hari Raya Gerejawi, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.